Ya, sebelumnya pemirsa keluarga mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam memberikan penjelasan terkait ponsel dan akun media sosial ADP yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Pendalaman, ya monggo informasinya kami tadi sudah sampaikan dan mereka memastikan akan terbuka kepada permintaan keluarga untuk meminta informasi kembali. Lah, apa yang perlu diminta monggo aja terserah. Tapi kalau di publik misalnya terkait soal kenapa HP-nya kok hidup tanggal 8 misalnya ya, HP-nya hidup tanggal 8 itu sudah ada penjelasan sebenarnya. Di preskon juga sudah ada penjelasan. Cuman lebih teknisnya yaitu berhubungan dengan laptop ya, laptopnya kondisinya bagaimana, diambil di mana ya, mereknya apa kami sudah tahu, tapi silakan aja itu ditanya ke ke pihak Polda karena itu cukup detail ya, kami ditunjukin foto-fotonya, kami ditunjukin videonya ketika posisi pertama kali laptop itu, sehingga laptop itu masih connect dengan HP, sehingga ya ketika dibuka layarnya masuk itu, makanya besoknya tanggal 8-nya itu masih connect. Nah itu salah satu yang penting dan itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam preskon dan dalam penjelasan yang sifatnya tertutup itu juga iya. Nah, terkait IG masih nyala misalnya, ya kalau kita lihat di media, ya dicek aja, ditanyain juga boleh. Karena kan, IG itu kan bisa diakses oleh yang punya, karena yang punya almarhum, ya mungkin ada mekanisme di IG yang di situ bisa. Ya, pemirsa, meninggalnya Arya Daru Pangayunan adalah pukulan berat bagi ayah dan ibunya. Bagaimana tidak, Arya Daru adalah anak tunggal yang dinanti-nanti kehadirannya setelah sang ibu beberapa kali keguguran. Kepada jurnalis Indonews TV Lukman Hanafi secara eksklusif, ayah Arya Daru Subaryono mengatakan kehilangan Daru akan memadamkan harapannya. Kalau misalnya nih boleh sekarang Bapak menyampaikan keinginannya kepada penegak hukum maupun kepada penguasa, pada Pak Presiden, apa Pak yang Bapak mohon kepada beliau nih Pak? Ya kami mohon bahwa kasus ini bisa diungkap secara tuntas. Oke. Itu aja sebetulnya. Karena sementara ini kan kami pada waktu juga
Sehingga kemudian kita tidak begitu teliti dan saya juga menguasakan kepada keponakan saya yang ada di Jakarta untuk hadir pada waktu gelar perkara. Karena saya nggak tahan Betul. ya, dengan kan saya terpukul. Saya sangat terpukul. Shock banget ya tiba-tiba ya. Sangat shock. Sangat shock karena itu sudah saatnya mau berangkat. Semua sudah disiapkan semua. Saya shock karena juga merasa kami itu tidak hanya kehilangan Daru sebagai fisik dan tapi kan kehilangan harapan. Oh ya, karena satu-satunya ya. Anak-anak satu-satu harapan bahwa dia akan berkembang menjadi karir yang baik, keluarga yang bahagia. Kami sudah semakin usul itu bisa bahagia melihat itu. Tapi kan itu sirna. Itu kan kami shock. Karena apa? Karena pertama dia anak satu-satunya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa untuk mendapat satu itu sebenarnya Daru anak keempat. Jadi yang 1, 2, 3 itu gagal. Itu sehingga itu tapi dia bukan anak manja. Bukan anak manja. Jadi Mas Daru ini kalau kata orang Jawa sebenarnya anak mumungan ya, satu. Yes, betul. Itu ya. Betul. Tapi dia nggak manja. Oh iya. Karena saya waktu itu agak keras juga kan. Tapi dia dan dia bisa mandiri, dia nggak pernah takut pergi sendiri ya, malam-malam sendiri gitu. Jadi tidak manja gitu. Jadi memang dia itu suka mobil. Dari kecil dia suka, kalau dari kecil itu masih kecil baru bisa jalan itu saya buatkan dari selang bulan itu lari-lari sampai sekarang itu hobinya itu makanya di akun pribadinya. Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Indosiar. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa lebih saji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah